Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, seperti rusa yang rindu dan haus akan sungai yang berair, kami pun rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu akan kasih Tuhan, rindu akan pribadi Tuhan sebagai Allah yang sudah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau, kami mau bersukacita di dalam Engkau. Dan pada pagi hari ini kami pun mau sungguh-sungguh menjalankan tugas kami sebagai orang Kristen untuk belajar menaati perintah Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabat, mempelajari firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu bahwa melakukan firman Tuhan bukanlah hal yang mudah, itu adalah sesuatu penyangkalan diri bagi hidup kami, tetapi Tuhan juga janjikan penyertaan, sukacita, dan kekuatan ketika kami bergumul di dalam melakukan firman Tuhan. Kami saat ini mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh bekerja, karena tanpa Roh Kudus bekerja, kami tidak bisa mendapatkan apa-apa, kami tidak bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam berbagai bidang, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada yang dinamakan dengan introduksi. Ya, apa sih introduksi itu? Introduksi berarti sebuah pendahuluan, sebuah pembukaan terhadap topik yang akan dibahas. Misalnya, kalau kita mau memperkenalkan seseorang dengan seseorang yang lain ya, teman kita dengan teman yang lain di dalam kerjasama bisnis ya. Introduksinya adalah ya, kita perkenalkan ini teman bisnis saya yang sudah pengalaman, perkenalkan namanya adalah A, kemudian barulah kita akan membahas topik pembicaraan soal bisnis. Ada pendahuluannya dulu ya, nggak langsung ujuk-ujuk langsung bahas soal bisnisnya, ada perkenalan, ada pendahuluan, dan arah yang ke topik utamanya. Lalu juga misalkan kalau kita mau menjodohkan pemuda dan pemudi, ya kalau kita lihat di gereja kok pemuda-pemudi sulit untuk menikah, apakah ada ketakutan dalam pernikahan, single misalkan ya. Terus kita melihat ada pemuda-pemudi Kristen yang bisa dijodohkan, didoakan, didorong lah ya. Terus kita introduksinya bagaimana? Yaitu introduksinya kita ngomong dengan dia, tanya kesibukannya apa, lalu tanya sudah punya pacar atau belum gitu ya. Terus lalu kita terjadilah penawaran di situ ya. Rencana untuk menjodohkan itu. Itu suatu hal yang baik kalau memang itu adalah sesuai kebenaran Alkitab. Ya, seiman, sepadan, sudah cukup umurnya, bisa ke jenjang berikutnya ya. Lalu kalau kita sering baca buku, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam penulisan buku itu pasti ada introduksi. Ya, semua buku akademik, semua buku yang baik itu ada introduksi dari penulisnya, bagaimana buku ini seharusnya dibaca dan cara membaca buku ini bagaimana, latar belakang penulisan apa. Itu semua dijelaskan di dalam introduksi, bahkan kita bisa mengetahui pergumulan penulis dan topik utama yang ingin disampaikan oleh penulis itu apa. Nah, itu betapa powerfulnya introduksi ya. Waktu kita menyanyi pujian juga, musik misalkan ya, ada namanya intro untuk menyanyikan pujian secara apa? Secara bersama-sama. Kita tahu ketukannya, terus kita nyanyi bersama-sama, nggak langsung nyanyi kan? Nyanyi langsung kan enggak. Ada intro dulu, melodinya bagaimana, emosi yang mau didapatkan dari pujian ini seperti apa. Terus kita nyanyi dengan bersemangat dan itu mempersiapkan kita bisa menyanyi dengan lebih baik. Introduksi berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Introduksi adalah sebuah jembatan bagaimana kita berkomunikasi maupun berelasi dengan orang atau kemudian membahas satu topik pembahasan tertentu. Jadi ini adalah komunikasi antar pihak yang satu dengan satu yang lain dan kedua pihak akhirnya mendapatkan titik temu pembahasannya tentang apa dan bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya dan intinya adalah introduksi ini untuk membangun komunikasi dan relasi lebih baik lagi dan tujuannya itu adalah yang mau dicapai itu tercapai seperti itu ya. Kalau tidak ada komunikasi maupun relasi di antara dua pihak ya, maka selalu akan menjadi masalah. Kalau tidak ada komunikasi, relasi terus kerjasama, terus berada di satu lingkungan yang sama, kita nggak pernah ngobrol, tapi mengerjakan bersama-sama sesuatu.
Misalkan dalam pernikahan saja, nggak pernah ngobrol, komunikasi, nggak ada relasi yang dekat, tapi tinggal di satu rumah yang sama, mengerjakan pekerjaan yang sama, mengurus anak misalkan ya, terus bekerja, mencukupi kebutuhan, tapi nggak pernah ada komunikasi, pasti ada masalah. Pasti ada miskomunikasi, pasti ada jarak di antara dua pihak tersebut. Nah, tujuan introduksi itu sangat indah ya, ketika kita pada akhirnya bisa melihat bahwa agar lawan bicara kita itu yang belum siap menjadi siap. Terus kemudian juga yang belum tertarik, jadi tertarik nih. Lagi bahas apa? Lagi ngomong tentang apa nih? Yang belum mengerti dengan topik yang akan dibahas, maka lebih ditolonglah untuk mengerti topik yang akan dibahas. Jadi introduksi dapat menolong orang dapat mempersiapkan hatinya dan perhatian supaya bisa membahas satu topik utama di dalam pembicaraan. Maka sangat penting adanya introduksi untuk tercapai komunikasi dan relasi dan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Nah, ada kutipan ya Bapak Ibu sekalian, tanpa introduksi yang jernih, kebenaran yang agung itu dapat lewat saja tanpa dimengerti. Tanpa introduksi yang jernih, yang jelas. Ya, kita sedang mau ngomong sesuatu, tapi langsung ke topik utama, langsung kaget. Apa sih? Ya tiba-tiba baru ketemu, terus ngobrol hal yang berat sekali, atau teguran yang keras sekali, kita belum siap kan, orang tiba-tiba langsung ditegur. Nah, pesan tidak tersampaikan meskipun kata-kata itu benar, kata-kata itu baik, kata-kata itu agung, kata-kata itu ada firman Tuhan bahkan. Ya, itu unik ya. Ambil contoh Bapak Ibu sekalian waktu KKR regional atau Pelsis ke sekolah-sekolah ya. Kita kan selalu introduksi, apalagi kalau KKR regional. Kita KKR regional itu hanya setahun sekali ketemu guru, ketemu murid, terus kita nggak ada introduksi siapa kita. Siapa kita bawa bendera mana misalkan ya. Ya pada akhirnya ada gap, siapa sih orang ini tiba-tiba datang, ajak kita nyanyi, terus suruh dengar, duduk, diam, dengar khotbah dia gitu ya. Nggak ada relasi. Tapi kalau kita introduksi, ya kami dari tim pelayanan mau mengajak kalian memuji Tuhan, mau memberitakan tentang Kristus, kami dari Yayasan STEMI. Kalau kita pakai KKR regional kan pakai Yayasan STEMI ya. Dan ternyata introduksi itu mereka sangat ingat. Oh dari STEMI gitu ya. Anak-anak, siswa-siswi nggak ingat orangnya, ya mungkin firman Tuhan tetap ya bisa diingat kalau Roh Kudus bekerja ya di dalam hati mereka. Karena firman Tuhan yang kita taburkan itu tidak akan sia-sia. Dan akhirnya yang mereka bisa ingat juga adalah ternyata bagian soal introduksinya. Ya, kesan pertama orang itu datang seperti apa dan lain-lain. Baru-baru ini ya saya ke warung ya membeli sesuatu. Kemudian ada anak kecil toel saya. Toel gitu ya. Warung dekat sini. Terus saya bingung ya kok ada yang Noel, kenapa? Terus Bapak gerejanya di situ ya? Loh kok tahu sih? Kaget saya ya. Memangnya saya muka orang gereja gitu ya. Di warung kok mau lagi beli. Terus Bapak dari gereja itu ya? Iya betul. Kok bisa tahu? Oh saya ikut SEAL. Saya ikut SEAL. Oh kamu dari SD mana? SD Karis. Oh Karis sebelah ya. Memang dekat gereja kita kayak gitu ya. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa anak bisa ingat ya soal introduksi, SEAL, sekolah Injil liburan. Ya, temanya mungkin ingat juga. Dan itu suatu hal yang dimana pada akhirnya itu ada komunikasi. Saya nggak kenal anak kecil itu, kecil sekali ya. Terus toel-toel tiba-tiba ya. Terus memperkenalkan diri, saya ikut SEAL, ada jembatan penghubungnya. Nah di dalam khotbah pun Bapak Ibu Saudara sekalian ini ada introduksi itu berfungsi supaya kita itu bisa mengenal kebenaran dari Tuhan sendiri dengan lebih baik dan lebih jelas. Ya, ada jemaat yang juga pernah usulkan ya, Pak tolong judul khotbahnya dikasih tahu dong, ya supaya kita ngerti lagi bahas apa gitu ya. Ya boleh ya dikasih tahu seperti ini ya, dikasih tahu introduksi kitab Injil Matius, tapi boleh juga tidak dikasih tahu supaya apa? Jemaat lebih merenungkan firman Tuhan ya. Ini khotbahnya tentang apa gitu ya. Akhirnya jadi merenungkan kan. Nah itu salah satu fungsi khotbah yang mungkin agak kurang jelas ya. Supaya kita semakin merenungkan firman Tuhan. Daripada sudah terlalu jelas, saya nggak renungkan lagi, itu kurang baik juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang kita membahas introduksi kitab Injil Matius. Ini tuh Injil apa sih? Nah, kita tahu bahwa seluruh firman Tuhan, 66 kitab di dalam Alkitab,
itu adalah firman Tuhan. Bukan berisi firman Tuhan, bukan menjadi firman Tuhan, bukan sebagian firman Tuhan seperti pandangan orang-orang Kristen yang lainnya. Kita mengakui bahwa Injil, seluruh Alkitab adalah firman Tuhan. Maka waktu kita merenungkan perjanjian baru yang jumlahnya 27 kitab, ini adalah firman Tuhan, kebenaran Allah yang ditunjukkan kepada, yang diberikan kepada semua orang agar dapat mengenal Yesus Kristus. Dan ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, itu adalah otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Maka bersikaplah seperti kita berhadapan dengan otoritas yang tertinggi. Maka seringkali pengkhotbah kan mengatakan bahwa kalau kamu ketemu presiden saja bisa sungguh takut, hormat, ada gentar, ada senang. Nah sekarang harus melebihi itu. Kita bertemu dengan firman Tuhan berarti apa? Bertemu dengan Tuhan sendiri. Ada suara Tuhan, berarti ada Tuhan. Ada tulisan Tuhan, berarti ada Tuhan. Nah, sekarang kita bersentuhan dengan firman Tuhan, maka orang Kristen harus memiliki sikap yang melampaui ciptaan. Bagaimana kita bersikap kepada Tuhan? Harus sikap yang hati yang gentar. Ada di Alkitab dikatakan bahwa kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang hancur. Itu persembahan yang terbaik. Bukan korban bakaran, bukan pemberian kita, bukan pelayanan kita. Kita datang kepada Tuhan itu mempersembahkan diri kita. Tuhan, aku hancur. Kenapa? Karena aku berdosa. Tapi Tuhan mengasihi aku sehingga aku bisa datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, menikmati persekutuan di gereja Tuhan. Nah itu Tuhan bahkan lebih sayang itu kepada pelayannya dibandingkan pelayanannya. Tuhan ingin membentuk kita lebih bertumbuh dengan apa? Dengan otoritas firman Tuhan. Nah bagaimana kita bersikap terhadap firman Tuhan, itu menentukan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan juga. Nah dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa ada perintah yang langsung dan jelas dari Tuhan sendiri. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, Yesus itu satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Maka saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu bahwa kalau mendengar suara audible di perjanjian lama, Yosua dengar suara Tuhan. Kemudian Musa melihat semak belukar yang terbakar api tapi tidak hangus terbakar. Itu semua yang Allah yang bisa dilihat dan didengar itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa nggak pernah bersuara, Bapa nggak pernah dilihat oleh manusia. Karena barang siapa yang melihat Bapa, apalagi manusia berdosa, itu mati. Tapi kita bersyukur ada satu-satunya pengantara yaitu Yesus Kristus, Allah kita yang menjadi manusia. Allah yang bisa menampakkan diri di dalam ciptaan, untuk apa? Untuk kita kenal dan kita lebih menyadari keberadaan Tuhan. Maka waktu Yosua mendengar firman Tuhan dari Tuhan, itu Yesus yang bicara. Yesus bicara, katakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jangan sampai kita lupa memperkatakan kitab Taurat. Jadi kalau sudah sampai memperkatakan berarti kita sudah membaca, kita pun sudah mendengarkan, lalu kita katakan dengan versi kita sendiri penafsiran ya tentang firman Tuhan yang tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa kutip firman Tuhan. Seperti kita pelayanan rumah sakit ya. Kita datang ngobrol-ngobrol introduksi ya. Kita dari siapa, dari mana, ngobrol-ngobrol nggak langsung tiba-tiba datang terus doakan yuk, ayo doa. Siapa ini ya mau doain saya ya? Emangnya saya nggak bisa doa sendiri? Mungkin pasiennya ngomong demikian ya. Kita ngobrol baik, memperkenalkan diri, ya terus pasien juga tanya dari mana, gereja mana. Terus kemudian kita waktu mau doa, sebelum doa kita bacakan firman Tuhan dulu ya, supaya kita renungkan, supaya itu menjadi kekuatan buat kita. Nah seperti itu ya, firman Tuhan itu betul-betul kita harus renungkan dan berkat dari Tuhan sendiri itu Tuhan bisa sampaikan melalui firman Tuhan. Dan Yosua dikatakan oleh Tuhan bahwa perjalananmu itu akan berhasil. Ya engkau akan beruntung. Dalam arti apa? Kesuksesan di mata Tuhan. Kesuksesan di mata Tuhan adalah ketika kita bisa menjalankan pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan yang terlihat berhasil bagi dunia ya. Tetapi bicara soal relasi lagi dengan Tuhan seperti apa.
Nah, gaya penulisan Matius ya, Bapak Ibu sekalian, ini genrenya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini hanya ada 4 di dalam Alkitab, Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, yang dinamakan kitab Injil ya kitab Injil. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan ini berarti apa? Gaya penulisan yang unik, yaitu apa? Injil, kabar baik, evangelion, kabar baik bagi siapa? Bagi manusia yang berdosa. Nah, kita tahu bahwa evangelion atau kabar baik adalah istilah yang umum yang dipakai oleh orang Romawi, orang Yunani yang mengatakan bahwa ada kabar baik yang harus semua orang dengar. Ya, misalkan suatu kabar baik bahwa Kekaisaran Roma itu menang perang, semua harus mengetahuinya. Berita itu harus disebarkan oleh semua orang karena berita sukacita. Berita yang layak didengar dan tidak layak disembunyikan. Karena apa? Persepsi orang itu akan sama bahwa ini suatu hal yang baik, benar, dan dibutuhkan oleh semua orang. Nah, ini Injil. Sifat dari kata Injil sendiri adalah suatu hal yang layak diperdengarkan kepada semua orang. Baik itu apa? Hal-hal yang memberikan kita sukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan sebagai manusia. Mungkin hari kelahiran, hari pernikahan, itu semua boleh ya memberitakan ke semua orang, tidak masalah. Nah, demikian juga Injil yang di dalam arti apa? Di dalam konteks Kristus Yesus ya. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti apa? Manusia sudah mendapatkan maut, sudah akan mendapatkan hukuman Tuhan juga. Sudah berdosa, upahnya maut. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, berarti dapatnya adalah penghakiman Allah, hukuman Allah. Nah, sekarang manusia harus sadar bahwa manusia itu harus dihukum Tuhan, berada di vonis hakim tertinggi bahwa kita akan mati suatu hari nanti. Maka kondisi manusia itu tidak bisa tenang, harusnya di hadapan Tuhan. Maka ketika manusia itu bisa tenang tanpa Kristus, dia menipu dirinya sendiri. Ya, saya tenang karena perbuatan baik, saya nggak sejahat orang-orang di berita-berita yang membunuh suami, membunuh istri, menelantarkan anak, saya baiklah. Tapi itu menipu diri, itu bukan tenang yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan adalah ketika kita bisa datang kepada Kristus, Yesus juga memberikan undangan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri ketenangan. Aku akan memberi istirahat, kelegaan kepada kamu semua. Nah, maka waktu kita belajar tentang Injil, harus belajar tentang kabar buruk. Harus ngerti kabar buruknya dulu. Maka di dalam metode penginjilan selalu ya, bukan cerita soal yang baik-baik, anugerah Allah, kasih Allah, tapi bicara juga soal yang mengerikan-mengerikan, dosa, neraka, kematian, ya keterpisahan dengan Allah, penderitaan, sakit. Itu adalah hal yang kita hindari, tetapi kita hindari dengan usaha kita sendiri. Nah, ini di luar Injil Kristus tentunya ya. Kita harus bisa menghindari semua dosa dan efek dosa itu bukan dengan kekuatan kita sendiri karena kita tidak mampu, melainkan dari Kristus sendiri. Dosa itu membuat manusia guilty, selalu salah. Ya, kita paling tidak suka kan disalah-salahin orang meskipun salah gitu ya. Kita nggak suka, kita cari pembenaran, cari alasan, cari narasi. Narasi, bohong lagi. Semuanya bohong, palsu, pengen membenarkan diri. Itu manusia berdosa, tetapi sebenarnya salah. Bahkan di hadapan Tuhan yang maha tahu, maha adil, kita tuh salah kok. Kalau salah ya sudah, dihukum. Kita harus menerima hukuman maut dan terpisah dengan Allah yang maha kudus. Dan Alkitab juga menjelaskan bahwa tidak ada hal apapun yang dapat menyelamatkan diri manusia sendiri dari ciptaan ini. Itu semua harus berasal dari Tuhan. Maka kita di dalam teologi reform mengatakan bahwa kita mengakui ya, bahwa ada total depravity meskipun sebagian kalangan orang Kristen yang lain pun tidak mengakui total depravity. Kita masih ada kemampuan berbuat baik di luar Kristus. Wah, kita melawan Kristus dong. Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak bisa melakukan hal yang berkenan kepada Bapa di surga. Tapi kita katakan, sebelum percaya kepada Kristus, aku bisa berbuat baik.
Aku bisa melakukan hal yang berkenan di hadapan Bapa. Itu sudah melawan Kristus. Kita nggak bisa apa-apa. Kita tuh mati rohaninya, kita rusak total. Seluruh aspek kehidupan kita rusak total. Maka manusia berdosa ketika didiamkan terus-menerus. Memang ada hati nurani, ada hukum Taurat di dalam hati manusia yang mengatakan tidak boleh ini dan itu. Tetapi pada dasarnya semua manusia itu sudah tercemar karena dosa, baik dalam pikiran, perasaan maupun kehendak kita, cenderungnya terus melakukan dosa dan tidak mau mencari Allah. Maka waktu kita datang kepada Tuhan, mau mencari Allah yang sejati, itu sebenarnya adalah mujizat. Kita bisa datang ke gereja saja sudah mujizat. Karena kecenderungan kita nggak mau datang ke gereja, nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau menyanyi, nggak mau memuji Tuhan kok. Maka di dalam kehidupan Kristen memang ada selalu peperangan rohani. Tetapi juga ada istirahat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala perbuatannya. Karena perbuatan kita sudah tercemar karena dosa. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati menipu hati. Ini dikatakan oleh Nabi Yeremia. Hati kita menipu diri kita sendiri, mencari ketenangan berdasarkan diri sendiri, mencari kebenaran, keselamatan, dan semuanya demi diri sendiri. Itu namanya licik. Kita melupakan pencipta dan pemelihara hidup kita. Nah, kitab Injil berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berarti tentang kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan pribadi Tuhan Yesus Kristus secara khusus. Jadi kitab Injil, genre ini adalah suatu penjelasan tentang pribadi Yesus Kristus. Ceritanya seperti apa? Bisa kita katakan biografi tentang Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Yang diceritakan oleh penulis-penulis yang memang berotoritas untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi kisah bagaimana seseorang yang berdosa dapat diselamatkan dari dosa-dosanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukan melalui yang lain. Dan keselamatan hanya di dalam Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ini unik, di dalam Injil Matius ya kita bisa melihat bahwa definisi dari nama Yesus itu apa. Itu ada di Injil Matius. Ya, di kitab-kitab lain tidak secara eksplisit dijelaskan, tetapi di Injil Matius disebutkan bahwa ini adalah harus kamu namakan Yesus karena dia adalah Juru Selamat bagi umatnya yang berdosa. Dia adalah penyelamat, dia adalah Juru Selamat. Maka waktu kita mendefinisikan siapakah Yesus Kristus, kita katakan dia adalah Juru Selamat, kita pakai definisi dari penulis Injil Matius, yaitu Rasul Matius sendiri. Injil bicara soal kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan ini tentang siapakah pribadi Yesus Kristus yang sejati dari Alkitab sendiri, bukan pribadi Yesus Kristus, tetapi bertentangan dengan Alkitab, bukan. Nah, itu adalah ajaran sesat. Maka di dalam Galatia, Paulus mengatakan itu adalah Injil yang lain. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Ada satu Injil yang asli, betul-betul Yesus yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tetapi ada juga Injil yang palsu, yang setengah Yesus yang asli, tapi setengah yang palsu juga. Dan para rasul, para penatua marah sekali. Kalau pada akhirnya gereja Tuhan disesatkan dengan Yesus yang lain, Injil yang lain. Bahkan Paulus mengatakan terkutuklah, anatema. Ya, anatema adalah suatu perkataan yang cukup menusuk, menegur di dalam gereja bahasa Latin pada waktu itu. Anatema, ya terkutuk. Udah, kalau ngajarin Yesus yang lain gak usah jadi pengajar. Kita kucilkan kurang lebih ya ini kekasaran gereja-gereja pada waktu itu. Bahkan kita hukum, bahkan bisa hukum mati. Ya. Itu sampai orang-orang itu demikian ya. Tentu ini adalah hal yang salah ya. Tetap pada akhirnya kita bisa menegur dan membatasi dengan bijaksana. Nggak sampai kekerasan, nggak sampai perbuatan yang jahat demikian ya. Lalu kita melihat definisi Injil oleh John Calvin, bisa lihat slide-nya ya. The gospel is the message by which we are told not what we must do to be saved, but what Christ has done to save us. Injil bukan tentang apa yang harus kita lakukan untuk diselamatkan, tetapi bicara tentang apa yang telah Kristus kerjakan atau lakukan untuk menyelamatkan kita.
Jadi waktu kita baca firman, khususnya di dalam kitab Injil, kita akan semakin terfokus kepada pribadi Allah yang kedua, yaitu Yesus Kristus. God man, Allah manusia. Yesus yang adalah juru selamat dan juga Kristus. Nah, maka sangat penting ya kita terus merenungkan tentang Injil dan membaca kitab Injil supaya kita bisa mengenal siapakah juru selamat kita yang agung ini. Dan waktu kita baca Alkitab, fokus kita sebenarnya bukan diri ya. Bukan diri seharusnya. Ini penafsiran yang salah juga kalau kita fokusnya kepada diri, kita menafsirkan perkataan Allah itu berdasarkan diri kita. Tapi yang seharusnya kita mengerti ketika kita membaca firman, karena ini adalah firman Kristus, karena ini adalah logo sendiri, ya kita mengerti perasaan dan pikiran Kristus. Nah seharusnya itu ya, waktu kita membaca firman. Apa sih perasaan Tuhan? Apa sih pikiran Tuhan? Lalu saya ketika membaca buku ya, buku teologi itu ada mode ya atau mode ya, bagaimana kita membaca Alkitab. Itu apa? Settingannya ya atau gayanya apa? Saya mau melakukan firman Tuhan dari yang saya baca hari ini. Nah, waktu kita baca, kita cari nih apa yang saya bisa lakukan. Ini juga beda ya. Bukan cuma mengerti pikiran dan perasaan Kristus, tapi apa yang saya bisa lakukan bagi Tuhan. Nah waktu kita membaca Injil, kita terfokus kepada pribadi Kristus dan bagaimana Yesus memberikan teladan dan seharusnya bagaimana kita contoh kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Injil lah yang juga pada akhirnya bukan saja menyelamatkan manusia yang berdosa, tetapi juga menggerakkan orang untuk menjadi pelayan Kristus yang setia. Ya, menjadi pelayan Kristus yang setia itu dasarnya Injil. Kenapa kita melayani Tuhan baik secara gerejawi maupun non-gerejawi. Maksudnya di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Karena Injil, Kristus. Kalau Yesus sudah mati buat saya masa tidak mau hidup bagi dia. Sederhana ya, logikanya sederhana. Yesus sudah mati memberikan hal yang terbesar di dalam kehidupannya demi saya. Kenapa saya tidak mau melayani dia? Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Maka itu kita akan menjadi pelayan Kristus yang setia. Ini menjadi salah satu alasan ya Bapak Ibu sekalian, seseorang itu menjadi hamba Tuhan. Ya seharusnya Injil. Itu juga yang menggerakkan saya ya. Kenapa pada akhirnya sudah kuliah S1, ya ada yang mengatakan, wah memang Pak Marvin ini tidak dapat kesempatan bekerja. Ya, tidak seperti hamba-hamba Tuhan lain sudah bekerja dulu, mungkin sampai jadi kaya raya. Ya banyak hamba Tuhan itu, hamba Tuhan Gary ya memang kelasnya itu ya, Bapak Ibu sekalian, kelasnya sudah kerja cukup mapan, kaya, backgroundnya juga sangat terpelajar seperti itu ya. Terus kemudian menyerahkan diri. Terus saya ya baru lulus S1 ya, nggak pernah kerja apa-apa, meskipun sudah ya ada pernah magang, pernah bisnis juga ya waktu kuliah. Tetapi pada akhirnya apa? Yaitu ya Pak Marvin ini mengorbankan masa-masa kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa dikerjakan setelah dia lulus S1 misalkan ya. Itu kan sangat spekulasi ya. Bisa saya tidak berhasil dalam kehidupan saya, tapi bisa juga berhasil memang dan itu yang saya serahkan. Sudah ya masuk sekolah Alkitab. Nah, kenapa masuk sekolah Alkitab? Ya, waktu itu alasannya cuma dua. Satu, Yesus. Yesus mati buat saya. Maka saya rela menjadi apapun yang Yesus mau. Ya, jadi bukan cuma jadi hamba Tuhan ya, jadi pendeta. Saya boro-boro ya, kepikiran tugas pendeta seperti apa. Tetapi saya mau jadi apapun. Ya, jadi pegawai, pebisnis nggak masalah juga. Karyawan, orang-orang yang tidak terlihat juga nggak masalah. Yang penting kehendak Yesus ya. Nah itu satu. Ada penyerahan diri total karena apa? Injil. Lalu yang kedua adalah karena Injil itu sendiri saya memang alasannya mau belajar firman Tuhan lebih dalam. Jadi nggak masalah STT manapun ya, saya pilih nggak masuk STTRI pun nggak masalah waktu itu. Betul-betul hatinya karena firman dan akhirnya Tuhan arahkan juga ya di STTRI. Nah, orang-orang yang martir rela mati demi Injil. Ya, tidak mau menyangkal Injil yang sudah diberitakan, tidak mau menyangkal kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Injil ya, kabar baik dari Kristus. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 10, mari kita buka Bapak Ibu sekalian. Filipi 3 ayat 10 ya.
Filipi 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Ini kesimpulan Paulus sederhana ya. Ini stenonya, ringkasannya ya. Ringkasannya dari apa yang menjadi kehendak Paulus. Mari kita sama-sama membacanya. Filipi 3 ayat 10, 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam satu kalimat ini, Bapak Ibu sekalian, semuanya tentang Yesus Kristus. Yang aku kehendaki adalah mengenal Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, persekutuan dalam penderitaan Yesus, ya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematian Yesus. Semua bicara soal Yesus Kristus. Maka sampai Paulus itu mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, keuntungan karena apa? Karena bertemu Yesus lebih cepat. Jadi hidup adalah Kristus, mati pun Kristus. Itu namanya betul-betul menuhankan Kristus. Itu yang kita bisa sebut juga, kalau kita menempatkan posisi Allah dengan yang lain, itu namanya memberhalakan. Ini adalah istilah yang tidak cocok ya. Memberhalakan Kristus, itu seperti apa? Menuhankan Kristus, merajakan Yesus. Nah, di dalam Injil Matius, Rasul Matius memiliki keinginan, motivasi adalah agar semua pembacanya menuhankan Yesus, merajakan Yesus. Kamu kenal Yesus? Betul. Tapi Yesus yang kamu kenal itu sebatas pemberi berkat, pelaku mujizat, dan manusia, dan guru saja. Bukan Tuhan. Tapi Matius ingin agar pembacanya lebih mengenal siapakah Yesus, yaitu adalah dia itu Tuhan. 100% Tuhan. Nah, kita bersyukur ya, di gereja kita ini, kalau pada akhirnya kita dalam tanda kutip ya, memberhalakan Kristus. Ini tidak cocok ya. Memberhalakan itu yang non-Kristus. Tapi supaya kita lebih ngerti bahwa kita tuh harus menuhankan Yesus. Seperti Paulus mengatakan ya, yang kukehendaki, seolah-olah nggak ada kehendak yang lain. Ini ringkasan dari seluruh kehendaknya adalah mengenal Yesus. Ini kan menuhankan Yesus. Boleh nggak menuhankan Yesus? Nggak masalah, justru harus menuhankan Yesus. Kalau tidak menuhankan Yesus berarti kita memberhalakan sesuatu. Itu jelas, hidup kita tuh kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Kalau tidak ada yang kita sembah, mati kita, bukan manusia. Manusia harus menyembah sesuatu, masalahnya Kristus atau bukan. Pilihannya dua, itu saja. Kalau kita nggak menyembah Kristus berarti menyembah berhala. Nah, waktu kita melayani di dalam kegiatan-kegiatan gereja, kita bersyukur kita selalu ditekankan penginjilan. Jangan lupa penginjilan. Ada departemen penginjilan. Kita ada pelayanan rumah sakit. Nanti hari Rabu ada pelayanan ke LP, ke Rutan di Slamet Riyadi. Kita mau penginjilan. Ya, kita mau memberitakan siapa Kristus loh. Waktu penginjilan tuh settingannya bukan membawa orang kepada saya maupun gereja saya, bukan. Membawa kepada Kristus. Kalau sudah datang kepada Kristus, kita membawa dia ke tempat yang dimana dia bisa bertumbuh dengan baik, yaitu apa? Gereja yang sejati. Salah juga nanti kita melawan rasul-rasul dan para penatua yang mengatakan bahwa kamu sudah diberitakan Injil yang asli, tapi kamu bertumbuh di dalam gereja yang mengajarkan Injil yang setengah-setengah, yang palsu malah. Terkutuk. Oh, gereja tersebut terkutuk. Maka itu adalah suatu hati gembala ya, yang mau melindungi domba-domba dari segala ajaran atau ancaman yang begitu jahat ya. Nah, hidup orang Kristen harusnya menjadi surat Injil yang menyampaikan kabar baik tentang Kristus. Maka semangat Injili itu kita harus miliki. Ya, waktu kita pergi keluar dari rumah kita bekerja, saya ini ingat identitas diri saya. Saya bukanlah seorang pendeta dulu, atau seorang ayah dulu, seorang pebisnis dulu, seorang karyawan dulu, seorang bos dulu, ya seorang guru, arsitek, dan lain-lain. Kita adalah orang Kristen dulu. Ingat perintah dari Tuhan Yesus, amanat agung, saya orang Kristen, saya pergi keluar, memang saya harus menghidupi kehidupan saya mencari nafkah, tapi saya juga harus hidup bagi Kristus. Maka waktu kita bekerja, kita pikirkan hati Kristus. Bagaimana kita bermurah hati.
di dalam pekerjaan kita ya. Bagaimana kita tegas juga mendidik orang supaya mengenal kebenaran. Bagaimana kita juga menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah semangat Injili. Nah, siapakah Matius ini? Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu ya. Dia adalah seorang pemungut cukai, seorang Yahudi yang pada akhirnya ketika bekerja sedang duduk, ya mengatur perpajakan, menghitung-hitung pajak uang ya. Terus pada akhirnya dipanggil oleh Yesus Kristus dan dia segera mengikut Yesus meninggalkan meja kerjanya. Karena panggilan Yesus Kristus. Dan pekerjaan yang dia alami itu, dia juga mengalami pergumulan. Karena apa? Dia sering digoda dengan kehidupan yang tidak jujur dari para pemungut cukai atau tukang pajak ini. Dan juga tergoda untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai seorang tukang pajak, yang penting setorannya itu harus kepada pemerintahan atau kekaisaran Romawi nominal A misalkan. Sekarang dia sudah bebas aturannya gimana, yang penting setor aja. Nah kemudian ketika dia menagih pajak, ya dia bisa menagih pajak melebihi yang seharusnya. Ya kepada orang yang lebih kaya, dia tagih pajak lebih banyak, sudah tersetor nih. Ya nominal yang standarnya dia kasih ke pemerintahan, ya dia tagih lagi untuk siapa? Untuk dia sendiri. Sehingga kita tahu Zakeus itu rumahnya besar, banyak pegawai. Karena apa? Karena uang dari pekerjaan pemungut cukai. Dan itu juga menjadi suatu hal yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi melihat bahwa pemungut cukai, tukang pajak sendiri adalah seorang yang berkhianat atas bangsanya sendiri. Kamu bukannya memperjuangkan kemerdekaan bangsa kamu sendiri, malah setuju dengan kebijakan pemerintahan atau kekaisaran Romawi. Maka Matius dimusuhi orang Yahudi. Matius dalam pekerjaan bergumul juga, banyak godaan untuk tidak jujur, banyak bohongnya. Hidupnya itu sudah bingung. Sampai dia mendengar kata nama Yesus yang begitu terkenal. Ada sosok seorang yang melakukan berbagai mujizat, seorang yang berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya. Dia menggumulkan siapakah Yesus. Dia sudah tidak nyaman dalam pekerjaan sulit. Dia juga tertekan hidupnya di dalam penderitaan itu. Ketika pada akhirnya bertemu dengan Yesus Kristus, hati Matius digerakkan oleh Roh Kudus untuk meresponi panggilan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus panggil dia menjadi muridnya. Nah itu bagi dia, itu melebihi pekerjaannya yang saat itu dan penderitaannya saat itu. Dia memilih Yesus Kristus. Maka ada lagu ya, lebih baik Yesus daripada dunia. Kalau pada akhirnya saya bekerja melupakan Yesus, ya, maka hidup kita itu tidak lebih baik. Tapi kalau kita bisa memilih Yesus, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak kesusahan, sekalipun bahkan tidak punya pekerjaan, karena memilih Yesus, maka Yesus katakan, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagia loh. Orang yang gak punya apa-apa tetapi memiliki Yesus Kristus itu memiliki kebahagiaan yang melampaui semua orang yang memiliki seluruh dunia. Dan pada akhirnya ketika Matius dipanggil oleh Yesus Kristus, Matius langsung mengikut Yesus dan juga mengundang Yesus ke rumahnya. Ajak loh, ya, seperti Zakeus ya. Mirip Matius dan Zakeus itu mirip. Ketika dipanggil Yesus, undang Yesus ke rumahnya. Ya, dia punya rumah, ya. Dia orang kaya, cukup lah, mapan. Dan kemudian mengadakan jamuan besar, pesta. Ya, pesta perpisahan dengan pegawai-pegawai pajak lainnya dan pegawai-pegawai rumah dia. Di mana banyak orang berdosa berkumpul, ya pemungut cukai. Dan ini menjadi kesaksian juga. Ya sekarang mungkin di perjamuan itu ya, ini nggak diceritakan tentunya ya. Tapi kita bisa ya berimajinasi, Matius kasih speech dulu. Ya, kata sambutan, kata perpisahan. Saya sudah akan melepaskan pekerjaan saya sebagai tukang pajak. Ya, karena seringkali saya gagal, saya tidak jujur, saya seringkali punya hawa nafsu, cinta akan uang. Saya sudah tidak nyaman, saya sudah bergumul, saya sudah berdoa. Saya melepaskan pekerjaan saya tidak akan lagi bekerja bertemu dengan kalian, saya akan mengikut Yesus ini.
yang ada bersama-sama dengan kita, makan bersama dengan kita. Dia memanggil saya untuk menjadi muridnya dan saya ingin menjadi murid kebenaran. Terus kemudian berpisahlah ya Matius dengan para pemungut cukai lainnya. Dan dari sini kita bisa lihat ya Matius menjawab panggilan Tuhan. Setelah itu Matius mengikut Yesus dan memperhatikan seluruh pelayanan Yesus Kristus dengan detail. Karena dia backgroundnya tukang pajak, yang ngapain menghilangkan kemampuan tukang pajaknya. Untuk apa? Untuk kebenaran yang lain, untuk tujuan hidup yang lain. Kalau tadi tujuan hidupnya adalah untuk uang, ya dia gunakan seluruh kemampuan, ya ingatan, ketelitian untuk uang. Sekarang dia gunakan uang, kemampuan, ketelitian dia, kepintaran dia untuk Yesus Kristus. Dan dia memperhatikan seluruh pelayanan Yesus Kristus dengan seksama. Matius mengumpulkan seluruh kisah tentang Yesus Kristus. Dia juga mengangkat suatu tema tertentu di dalam tentang Yesus Kristus. Dan akhirnya dia punya pikiran bahwa saya akan kumpulkan kehidupan Yesus Kristus, pelayanannya. Dan saya akan bagikan kepada orang Yahudi yang sudah menganiaya saya. Yang sudah menjahati saya dulu. Karena saya adalah pemungut cukai. Tapi dia mengasihi orang yang menganiaya dia. Dia tuliskan seluruh kitab Injil dengan seksama, dengan hati-hati untuk orang yang sudah menganiaya dia. Supaya orang-orang Yahudi itu bisa mengenal siapakah Yesus sang Tuhan dan Juru Selamat. Hati Matius itu sangat mengasihi orang Yahudi. Dia kabarkan Injil kepada orang Yahudi. Nggak tahu dari mana Matius menuliskan kepada orang-orang Yahudi. Nggak tahu dari gaya penulisannya ya. Tema besar dari tulisan Matius adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud. Dia adalah Raja yang dijanjikan, dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Next slide ya. Yesus adalah Musa yang baru. Nah Matius ingin memperkenalkan kalau kamu orang Yahudi bisa memberhalakan Musa, mendewakan Musa, wah menghormati hukum Taurat Musa, dihafal semuanya. Terus begitu dengar nama Musa tuh wah langsung hormat, takut dan gentar. Sekarang ada yang lebih besar daripada Musa. Yaitu adalah Yesus Kristus. Nah sekarang Matius menjelaskan tentang paralelisme juga ya. Tentang Musa dan Yesus Kristus. Musa muncul dari Mesir. Yesus juga sama. Musa menyeberangi Laut Merah. Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan dan di situ ada penampakan muncul. Penampakan diri Allah muncul di baptisan Sungai Yordan yang melebihi mujizat terbelahnya Laut Merah. Yaitu apa? Ada suara Bapa, ini doktrin Tritunggal ya di dalam narasi Injil, yaitu suara Bapa muncul, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Bapa, Yesus nggak ngomong ya. Yesus lagi dibaptis, Yohanes Pembaptis, baru keluar dari Sungai Yordan. Dan kemudian ada Roh Kudus, ya seperti burung merpati muncul. Roh Kudus ada, Bapa ada, Yesus ada. Satu Allah, tiga pribadi yang berbeda ada bersama-sama. Nah ini melawan Sabellianisme yang mengatakan bahwa Allah itu satu tapi berubah-ubah aja. Dulunya Bapa, sekarang Yesus, sekarang Roh Kudus. Nah dengan Sabellianisme ini mengatakan bahwa Allah itu tidak ada bisa bersama-sama di satu tempat. Karena dia selalu berubah. Saya seorang suami di rumah, kemudian di gereja pendeta, terus di tol jadi pembalap gitu ya, ngebut-ngebut gitu ya. Nggak ada yang bisa bersama-sama. Ya karena berubah-ubah terus. Itu salah, itu doktrin tentang Tritunggal yang sesat. Tapi lewat kisah baptisan di Sungai Yordan, Bapa ada, Yesus ada, Roh Kudus ada. Tiga pribadi yang beda ada di satu tempat, satu waktu, dan menyatakan dirinya. Wah ini adalah mujizat terbesar. Allah Tritunggal mau lebih dikenal oleh kita. Terus kemudian padang gurun selama 40 tahun, Yesus di padang gurun selama 40 hari. Menerima hukum Allah di atas gunung, Yesus menyampaikan hukum Allah di atas gunung. Dari mana kita tahu Yesus menyampaikan hukum Allah di atas gunung? Yaitu di Matius ini. Khotbah di bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Maka kita bisa lihat ya, ada kesamaan dan keberbedaan. Musa kasih hukum Taurat memangnya kesannya kaku, keras, tegas. Tapi itu kasih Tuhan.
Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Semuanya berbahagia, tetapi ada unsur ketegasan juga. Kamu harus seperti itu, memiliki karakter Kristen yang demikian. Maka kita bisa lihat Musa itu jauh lebih kecil daripada Yesus Kristus. Nah, ketika orang-orang Yahudi membaca tulisan Matius, Matius berharap bahwa mereka itu bisa melihat kemiripan antara Yesus dan Musa. Musa yang kamu agung-agungkan, sekarang ada yang lebih agung lagi, yaitu Yesus Kristus. Yesus lebih besar dari Musa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Matius katakan bahwa Yesus membebaskan umat Allah, Israel rohani. Israel rohani dari perbudakan dosa. Musa memberikan hukum Taurat, Yesus memulai perjanjian yang baru dengan memberikan hukum kasih. Next slide lagi. Sekarang kita akan melihat keseluruhan kitab Injil Matius. Injil ini ya terbagi dalam 28 pasal ya. Dan juga dibagi dalam 7 bagian. Nah, ini bagian pendahuluan. Yaitu pasal 1 sampai 3 menghubungkan Yesus itu dengan perjanjian lama. Aku memang cerita tentang Yesus, tapi Yesus tidak pernah lepas dari firman Tuhan yang kamu percayai, hai orang Yahudi. Kenapa? Yesus pencipta, Yesus Allah, Yesus itu adalah logos juga. Siapa yang ngomong kepada Nabi Musa, kepada para nabi yang lain di Alkitab, kepada Adam dan Hawa tentang firman Tuhan, jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu semua Yesus Kristus. Yesus Kristus itu lebih besar dari Musa, dari Abraham lebih besar karena dia sudah ada dan dia kekal. Ya, kemudian Matius menjelaskan tentang silsilah dulu. Oke, siapakah Yesus Kristus dari sisi kemanusiaannya? Kalau dari sisi Tuhannya nanti dululah. Ya, sisi kemanusiaannya dulu orang lebih percaya sama sejarah. Ya, daripada perkataan yang sifatnya supranatural seperti itu ya. Akhirnya di dalam pendahuluan tuh Matius jelaskan asal usul Yesus Kristus, silsilahnya bagaimana, dan bagaimana pada akhirnya berhubungan dengan janji Allah di perjanjian lama kepada Abraham, kepada Daud, dan seluruh bangsa Israel. Lalu ada 5 bagian, unik ya, ini saya ketika pelajari juga, ternyata ya Injil Matius itu betul-betul mau membandingkan Yesus dengan Musa, yaitu ada 5 bagian yang menjadi perbandingan juga dari hukum Taurat perjanjian lama. Kita tahu ada 5 Taurat Musa. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Matius membedakan juga 5 bagian isi dari Injil Matius. Yang mulai dari pasal 4 sampai 25. Ya, bagian pertama itu pemberitaan kerajaan Allah, tentang Kingdom of God. Kita jangan pikirin kerajaan diri. Kalau betul-betul merajakan Yesus, kalau mempercayai Yesus adalah raja yang dijanjikan, maka hati kita tuh untuk kerajaan Allah. Nah, ini sikap orang Kristen yang baik. Kita nggak terkurung di kerajaan gereja diri, gereja kita sendiri enggak ya. Kita mau jadi berkat untuk semua gereja. Kita mau berdamai dengan semua gereja, tapi kalau pada akhirnya harus konflik dengan ajaran yang sesat, kita pun rela ya, rela disalah mengerti. Karena apa? Menegur, kamu salah kok ajarannya ya. Ya, bukan menegur pribadinya ya, tetapi menegur ajarannya yang salah. Nah, ini pemberitaan kerajaan Allah. Kita pikirin itu hati kita luas. Ada jemaat tertentu ya di Solo, jangan dong doanya tuh jangan yang lokal-lokal terus. Ya doain kerajaan Allah, ya, semua gereja didoakan. Ya, tapi boleh juga kan lokal, yaitu kita lihat prinsip doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ini lokal kan, sendiri. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada unsur kita berdoa secara spesifik, secara khusus, dan ada unsur juga berdoa secara umum, secara dunia, kerajaan Allah ya. Lalu pasal 8-10 mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup banyak orang seperti apa? Ya, mencari kebenaran, keadilan yang lebih baik daripada orang Farisi. Orang Farisi itu memiliki kehidupan agama yang baik, tapi tidak lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Farisi itu melakukan rutinitas ritual demi diri mereka sendiri. Sedangkan orang Kristen harus melebihi orang Farisi, yaitu melakukan ritual, rutinitas, ibadah, ketaatan karena kasih kepada Tuhan dan karena kehendak Tuhan.
Nah itu bagaimana wujudkan kerajaan Allah di dunia. Lalu juga ada tanggapan terhadap Yesus Kristus. Ada yang menolak Yesus, ada yang menerima Yesus. Itu adalah realita dunia. Yesus adalah Mesias, tetapi ada yang mengatakan Yesus juga bukan Mesias. Kita harus hidup dalam dua fakta ini seumur hidup kita. Ada orang yang percaya kepada Kristus, ada juga yang menolak. Tetapi tugas kita adalah memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pasal 14-20 berbagai pandangan tentang Mesias. Dan di sini Yesus katakan, menurut kamu para rasul, siapakah aku ini? Dan di sini muncul pengakuan Yesus adalah Mesias, ya, seorang raja yang melayani. Dan di buku yang kelima itu bicara soal pasal 21-25 di mana ada konflik dua kerajaan. Kerajaan Yesus dengan kerajaan para pemimpin Israel, ya. Yesus menegakkan otoritas Bait Allah yang sudah dihancurkan oleh kemunafikan pemimpin agama. Dan kemudian layaknya seperti surat, ya, ada penutupnya. Nah, penutupnya di pasal 26-28, ya, yaitu ada perjamuan Paskah dan salib Kristus dan juga amanat agung dari Yesus Kristus. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian bahwa tulisan Matius itu sangat kontekstual dengan orang-orang Yahudi dan pemahaman orang-orang Yahudi tentang perjanjian lama, tentang Mesias, tentang kerajaan Allah, ya, tentang Mesias yang dijanjikan atau raja yang dijanjikan ini. Bukan saja itu, ketika para teolog menghitung kutipan Matius terhadap perjanjian lama sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama itu ada berapa? Yaitu ada 60 kali, sangat banyak sekali ya. Matius mengutip PL, mengutip PL, mengutip PL, dan kita tahu PL adalah bayang-bayang atau nubuat atau janji, perjanjian baru adalah penggenapannya, perwujudannya. Maka waktu kita membahas PB saja kurang indah. Membahas PL saja nanggung. Kok cuma janji terus ya. Tapi kalau kita bahas PL dan PB, oh ini bayang-bayang perjanjian baru. Ada firman Tuhan di masa dulu, terus nanti digenapi di perjanjian baru di dalam Kristus. Itu menjadi suatu hal yang indah. Firman Tuhan itu tidak lekang oleh waktu, bertahan setiap zaman. Buktinya dari Kejadian sampai Wahyu itu tetap bertahan sampai sekarang. Dan di dalam kitab Matius ini dikatakan supaya genaplah firman Tuhan. Supaya genaplah firman Tuhan. Nah, kita juga menjadi seseorang Kristen sebagai pengikut Kristus, ingin juga ya supaya genap firman Tuhan di dalam hidup saya. Kalau Tuhan merancangkan kehidupan saya untuk memuliakan Dia, menikmati Dia, genaplah tujuan Allah itu di dalam kehidupan saya. Ini menunjukkan bahwa seluruh sejarah bergerak di bawah penyertaan dan providensi Allah di dalam kedaulatan Allah, maka ada benang merah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di dalam Injil Matius juga bicara soal tema kerajaan surga yang disebutkan kurang lebih 32 kali. Dan kenapa Matius mengatakan kerajaan surga sedangkan di kitab Injil yang lain mengatakan kerajaan Allah. Nah, dari sini kita juga bisa tahu bahwa ini betul-betul ditulis kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu hati-hati sekali berkata tentang Allah, Yahweh. Ya, mereka ganti Yahweh jadi Adonai, jadi Tuan. Supaya nggak langsung menyebut nama Allah dengan sembarangan. Maka Matius dengan model pemahaman atau budaya orang Yahudi mengatakan kerajaan surga. Meskipun bicara soal kerajaan surga, bicara soal kerajaan Allah. Maka ini penggantian yang digunakan oleh Matius, kerajaan surga adalah kerajaan Allah, tetap bicara soal kedaulatan Allah yang aktif memimpin sejarah. Dan ini menjadi jawaban bagi orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, apakah Yesus benar Mesias yang dijanjikan perjanjian lama? Ya, betul. Ya, Yesus itu Mesias. Yesus itu raja yang dijanjikan, yang kamu tunggu-tunggu sejak Kejadian 3 ayat 15. Sejak proto-evangelium. Sejak ada dosa, pertama kali muncul, Injil muncul juga. Maka kalau nggak ada dosa, nggak perlu Injil. Tapi kalau ada dosa, proto-evangelium muncul, ya, dan akhirnya dinantikan ribuan tahun sampai pada akhirnya Yesus datang. Yesus adalah raja di atas segala raja, dia adalah raja surga. Ya, next slide. Di dalam Matius, Bapak Ibu sekalian, ini overview singkat ya.
ada kisah-kisah yang unik hanya ada di dalam Injil Matius, yaitu kisah orang Majus. Ini mengerti bahwa soal kerajaan lagi ya. Ya, Matius itu menyoroti soal raja dan kerajaan, maka dia ambil kisah yang memang ada raja-rajanya kurang lebih ya. Oh, raja dari timur, dari Persia jauh-jauh datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus Kristus. Dan ini juga menunjukkan bahwa janji Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika baca Injil Matius ya, ditegur terus. Oh, Yesus itu raja yang sudah dijanjikan. Oh, Injil itu bukan hanya untuk eksklusif saya saja. Oh, semua, kaget mereka. Yesus itu pemberi hukum, khotbah di bukit itu ya. Terus juga kemudian perumpamaan tentang kerajaan surga juga dijelaskan tentang gandum dan ilalang, ini doktrin pilihan ada juga ya. Harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kalau kita mendapatkan suatu hal yang berharga, kita akan buang yang tidak berharga. Kalau kita mendapatkan Yesus, kalau harus membuang yang lain demi mendapatkan Yesus, kita rela membuang yang lain itu meskipun berharga kayak gitu ya. Nah, ini ada doktrin pilihan bahwa manusia itu sudah jelas ada orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan, akan ada orang yang menerima Injil, ada orang yang tidak akan menerima Injil. Dan di Amanat Agung terakhir Yesus menjelaskan tentang amanat agung kepada para muridnya ya, ini Yesus Kristus. Dan Matius menulis amanat agung itu begitu lengkap dibandingkan Injil-Injil yang lain. Karena apa? Karena balik lagi ini adalah sifat Yesus sebagai raja kok. Dia raja surga, hidup di bumi dan mau kembali ke surga, dia memerintahkan suatu mandat bagi orang-orang Kristen. Yesus sebagai raja memiliki otoritas penuh mengutus para muridnya ke bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari khotbah ini, ya, introduksi Injil Matius itu bicara soal Yesus adalah raja dunia. Raja di atas segala raja, raja yang dijanjikan, raja yang melampaui seluruh raja-raja dunia, melampaui nabi-nabi yang paling besar. Yesus raja terakhir yang menguasai seluruh alam semesta, bahkan surga sendiri. Yesus juga adalah nabi terakhir yang dimana dia sudah menyatakan karya keselamatan. Yesus juga kita bisa katakan imam terakhir yang berkorban dengan dirinya menjadi persembahan bagi keselamatan bagi jiwa kita. Nah, di sini kita punya Tuhan Yesus. Bersyukurkah kita Bapak Ibu sekalian? Ya, kita sudah punya Yesus Kristus, kita juga sudah di dalam naungan kasih-Nya, kita sudah dikasihi, dipelihara, ditolong oleh Yesus Kristus, maka kita mau menyembah Yesus sebagai Raja kita. Maka waktu di dalam doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertanya, seperti Yosua bertanya. Ya, ketika Yosua mau memasuki kota Yeriko, Yesus datang sebagai panglima bala tentara Tuhan. Lalu Yosua tanya, karena dia komandan jauh lebih besar daripada saya yang adalah komandan perang Israel. Saya tanya kepada dia, ya Tuanku, apa yang hendak kamu katakan? Ya, demikian juga kita sebagai warga kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian, kita juga mau terus hormat kepada Raja kita dan selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan Rajaku, apa yang ingin kamu supaya aku lakukan di dalam kehidupan aku? Kita siap sebagai prajurit Kristus, taat ya. Ada lagu himne Kristen berjudul Rajalakanlah Yesus Kristus ya. Ini tema KKR regional kita beberapa tahun lalu. Satu liriknya berbunyi, mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Nah, lagu ini ya dari dua pendeta Inggris yang terkemuka tahun 1880. Nah, kedua hamba Tuhan ini ingin mengagungkan Allah di dalam Kristus yang menderita dan menang atas segala musuhnya. Nah, mereka ingin memperkenalkan siapakah Yesus, yaitu Raja yang kekal. Dan meskipun Yesus sebagai Raja, dia juga adalah Raja yang penuh kerendahan hati dan kasih. Dia bukan Raja yang terhormat dan berotoritas saja, tetapi juga Raja yang penuh kasih atas seluruh ciptaannya, bahkan Raja yang rela turun berperang demi menyelamatkan umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya kita boleh merajakan Yesus dalam hidup kita. Ya, sudahkah kita sungguh-sungguh menaati perintah-perintah Dia?
Kita ingat perintahnya, saya mau lakukan ini. Dan dari situ ya, kita akan bisa melihat Tuhan bekerja atau tidak. Baru ya berapa hari yang lalu saya baca firman, terus kemudian dengan persiapan, dengan gaya mau melakukan firman, ya, firmannya adalah pekabaran Injil. Ya udah, kalau saya settingannya adalah saya mau mengabarkan Injil. Dan di situ Tuhan bisa buka jalan ya, kita bisa bertemu dengan orang dan akhirnya mengabarkan Injil kepada mereka semua. Nah, ketika kita ingat identitas kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita harus mengingat juga, kita harus hidup bagaimana seharusnya sebagai warga kerajaan Allah. Menaati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga jangan lupakan titah yang kita terima. Ibarat kita di dalam suatu ruangan raja, istana, terus raja itu sedang duduk di atas tahtanya, kemudian dia memberikan satu titah kepada kita. Kita harus tunduk menerima titah itu, ini adalah upahku. Ya, aku dipercaya oleh raja, aku menerima titah saja itu adalah upah. Maka Paulus katakan, aku bisa mengabarkan Injil, ada upah kok. Aku melayani saja upahku ya. Dan pada akhirnya kita bisa sama-sama melihat bahwa titah dari raja itu adalah bicara soal amanat agung. Yang harus kita emban, harus kita lakukan seumur hidup kita sampai raja ini datang kembali ke dalam dunia ini. Raja ini sudah pergi ke surga, tetapi firman dan perintahnya masih ada di bumi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur, kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana keindahan satu kitab dalam Alkitab, suatu kitab Injil, suatu kitab yang ditulis oleh Rasul Matius dan juga berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami ini boleh penuh dengan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari hidup kami ini, baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan, adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami suatu saat nanti akan diuji, akan mengalami kesulitan, yang keluar dalam hidup kami juga bukanlah hal yang berdosa, tetapi adalah firman Tuhan yang boleh berdiam dalam hati kami. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Karena Engkau sudah menjadi Raja kami yang mengampuni kami, yang menyelamatkan kami, yang menang atas kuasa dosa. Kami pun mau Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Engkau, dan kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami, dan juga di dalam setiap aspek kehidupan kami bisa taat kepada Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.